Nah, akhirnya saat itu, di saat Jember itu dalam posisi sepi, saya jualan koran. Waktu 1 minggu saya jualan koran, saya bisa nulis di diary saya sudah lulus menjadi sarjana. Kenapa? Saya kuliah persoalannya hanya perut. Kalau perut saya sudah kenyang, berarti saya sudah sarjana. Saya pingin pada tahun 2017 atau ulang tahun ke-50 saya harus punya mall. Dari kaki 5 menuju bintang 5 yaitu mall. Alhamdulillah 2016 saya bisa beli gedung ex Bank BHS. Gedung 5 lantai dengan luas 5.000 meter di Jalan Protokol Jalan Trunojoyo. Itu semuanya saya dapat harga 19 M saat itu. Tapi terus terang, apa yang kita rencanakan tidak seperti yang dibayangkan. Hasilnya terus terang tidak kuat. Hasilnya terus terang tidak bisa untuk nyicil bank. Saya hutang 19 miliar. Juga bank lain saya punya hutang 4M. Saya waktu itu bayar bunga saja. 1 bulan itu 240 juta. 1 hari 8 juta. Kalau dibagi 1 jam itu sekitar 260 ribu. Jadi kalau saya ngomong atau saya tidur 8 jam itu sama dengan harus bayar bunga 2 juta. Teman-teman juga pada menjauh. Karena saya bukan Khalid seperti kemarin yang bisa ngasih sesuatu, yang bisa donasi ke berbagai lembaga. Khalid yang tahun 2018 adalah Khalid yang semakin usahanya semakin terpuruk. Puncaknya adalah waktu puasa 2018. Saya kumpulkan karyawan waktu itu 150 karyawan. Saya nangis di hadapan karyawan. Karyawan mohon maaf, kali ini 2018 kalian tidak dapat THR. Karena saya nggak punya uang. Istri saya, anak saya tak kumpulkan. Ibu, anak-anak, tahun ini kalian tidak boleh beli baju. Perusahaan bapak posisinya sudah miring dan mau bangkrut karena harus ngopen itu. HP saya selalu WA muncul, Pak Khalid, tagihan jatuh tempo. Saya tidur jam 12 malam, jam 2 sudah bangun lagi. Saya ambil wudhu, saya nangis. Saya sholat tahajud, saya nangis. Ya Allah, berikan jalan keluar, berikan jalan keluar. Saya paham kok, saya paham. Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kemampuannya. Tapi saya justru ingkar, saya adalah ambil gedung yang mana saya belum kuat. Untuk itu doa saya, ya Allah, kalau memang gedung itu bukan rezeki saya, berilah kekuatan untuk melupakannya. Saya lupakan ya Allah, akan saya jual ya Allah. 2018 saya nol, tidak punya hutang 1 rupiah pun di bank. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Khalid Azhari dari Jember. Usaha saya bidang toko alat tulis yang mana punya cabang sampai 4. Kemudian 1 toko rindang khatulistiwa untuk bidang toko alat rumah tangga sebagaimana yang ada di belakang saya. Aset insya Allah secara total di atas 100 miliar. Insya Allah sudah di atas 100 miliar. Dari yang dulu 100 ribu. Kalau secara finansial saya nggak pegang duit. Karena duit saya adalah muter. Katakan saya punya uang 1 miliar. Enggak, saya nggak pegang. Semuanya duit muter. Kalau toh punya duit lebih, paling banter langsung jadi aset. Saya asalnya bukan orang Jawa Timur. Saya asalnya adalah orang Jawa Tengah. Saya waktu SMA, saya pingin sekali kuliah. Namun orang tua saya kurang berkenan. Padahal saya ingin sekali kuliah. Karena guru saya nyampaikan umur yang paling rawan adalah umur 18 sampai 25 tahun. Nah, tamat SMA, saya matur ke orang tua, boleh nggak saya kuliah? Namun secara halus orang tua saya menolak. Jawaban orang tua adalah, kamu boleh kuliah asalkan 1, harus perguruan tinggi negeri. Karena perguruan tinggi negeri murah. Nomor 2, boleh kuliah
asalkan jauh dari 4. Jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari tetangga, jauh dari teman. Yang ketiga adalah boleh kuliah asalkan cukup 1 tahun dibiayai oleh orang tua. Kenapa orang tua saya menyatakan seperti itu? Karena adik saya ada 5, sedangkan orang tua saya, bapak saya hanya guru SD. Yang secara hitungan matematis tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya yang banyak itu ke perguruan tinggi negeri. Tantangan itu walaupun tanda kutip di dalamnya adalah merupakan penolakan, tapi bagi saya adalah tantangan. Nah, tadi umur saya masih 18 tahun, masih 7 tahun ke depan sampai umur 25 tahun saya akan membuktikan bahwa saya orang desa pun bisa pingin kuliah. Singkat cerita, saya ikut Sipen Marulagi di tahun 86. Pilihan saya IPA, saya pilih pilihan 1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro, yang kedua Geologi Universitas Pajajaran, yang ketiga Manajemen Universitas Jember, yang keempat Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dari 4 pilihan itu, saya akhirnya keterima di Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Nah, di semester 1 kalau teman-teman kuliah pada diskusi tentang kuliah tadi pagi, sibuk nyari buku. Saya terus terang kuliah saya di tahun pertama, mohon maaf, saya masih pakai celana abu-abu, saya masih pakai celana coklat, celana pramuka. Itu yang saya kenakan di kampus. Itu karena apa? Karena tidak ada biaya, tidak ada uang untuk beli celana, hanya ya celana SMA yang dia pakai. Itu pun setelah selesai kuliah sore hari, saya pertama adalah jadi seorang sales buku-buku internasional. Namanya dari PT Grolier. Itu jualan buku ensiklopedia Americana. Terus buku-buku khasanah ilmu pengetahuan populer. Itu semester 1 saya jalani dengan cara mencari peluang untuk mandiri. Dan ternyata 1 semester itu tidak bisa mendapatkan Rp1 pun. Padahal itu saya setiap hari itu jalan kaki hampir 10 kilo. Karena ya bisa jadi penampilan saya sales buku mahal-mahal, waktu itu harganya 2 juta. Kalau sekarang mungkin buku itu harganya 30 juta 1 set. Itu pakaiannya lusuh, pakaiannya masih celana abu-abu ya kurang meyakinkan. Sehingga tidak bisa close order. Lah, liburan saya pulang ke Pemalang. Saya datangi bapak saya di kebun, dimarahi. Loh, liburan bukan berarti kamu pulang. Liburan itu kamu harus nyari peluang kerja. Ayo, kemasi lagi, pulang ke Jember. Dah, nggak diberi kesempatan untuk tidur. Itu orang tua saya betul-betul disiplin. Disiplin. Hanya saya pulang ke Jember. Di Jember, liburan saya gunakan untuk nyeles. Akhirnya saya jadi sales elektronik. Lah, dari sales elektronik itu saya kenal dengan banyak toko. Salah satunya adalah toko Anda. Itu dia adalah toko buku sekaligus agen koran dan majalah. Beliau itu Pak Haji Samsul Arifin sama Bu Elo. Melihat saya yang setiap hari jalan kaki sekitar 10 kilo, dia itu iba. Saya dipanggil. Mas, sini mas. Nggih Bu, kamu jadi sales ya? Kayaknya kamu mahasiswa ya? Iya Bu, kenapa Bu? Hasil kamu jadi salesnya? Enggak Bu. Akhirnya saya dikasih air minum, udah minum aja dulu. Gini saya kok melihat kamu kok bahasa Jembere misakne. Akhirnya saya ditawari jadi jual koran dan majalah. Tapi saya ngomong, saya nggak punya modal Bu. Modalmu adalah KTP sama kartu mahasiswa. Kamu fotokopi, serahkan ke saya, kamu akan saya titipi koran sama majalah. Bu, kalau saya jualan koran majalah, gimana dengan kiosnya? Oh, gampang itu. Kamu tawarkan kepada dosen-dosen, kepada guru-guru, kepada teman-temanmu sendiri, bisa kamu ndak usah kios. Bu, tapi kalau bisa kios Bu. Gitu. Akhirnya saya dikasih rekomendasi lagi, coba itu ada 5 kios mau dijual. Namanya siapa Bu? Namanya Pak Fathur Rozi. Saya datangi namanya Toko Citra Alam. Saya datangi,
oleh Pak Fathur Razi, saya dikasih tahu bahwa harganya kios adalah 100.000. Saya setuju harganya, tapi saya masih nawar cara bayarnya gitu. 100.000 saya tawar dibayar 10 kali. Akhirnya salaman. Pada saat itulah orang tua saya datang. Saya waktu itu terus terang di semester 2. Kan uang dari orang tua waktu itu 30.000 aja orang tua udah bilang di surat. Lihat, ojo sampai melangkah tahun lo ya. Kue cukup sak tahun aja lo. Waktu itu saya semester 2, orang tua saya datang ke Jember ngabari kalau dia barusan ambil kredit sepeda motor. Saya pikir orang tua saya itu beli sepeda motor untuk kepentingannya. Ternyata enggak. Sepeda motornya kredit dari koperasi di Kemenak, Departemen Agama waktu itu langsung dijual. Harga 1 juta rupiah. Saat itu tahun 87. Diberikan ke ibu saya karena hutang ibu saya lumayan banyak. Bukan hutang untuk apa? Hutang untuk makan. Karena kurang, adik saya 5. Akhirnya ada 200.000 rupiah yang diberikan ke saya. Orang tua saya, bapak saya bilang, Lid, ini uang terakhir kamu, 200.000. Ini anggap aja warisan buat kamu. Kamu nggak boleh pulang sebelum kamu sukses. Saya nangis, hanya saya peluk orang tua saya. Pak, terima kasih Pak, saya dikasih uang 200.000. Tantangan Bapak, kalau saya memang harus jadi sarjana, saya insya Allah akan jadi sarjana. Saya kalau memang nanti mandiri, insya Allah Pak, saya mandiri, adik-adik saya akan saya tarik. Saat itulah saya terus terang akhirnya ini mungkin jalan saya. Akhirnya begitu selesai semester 2 ujian semester, kalau teman-teman saya pada pulang ke rumah masing-masing, ke kota masing-masing, saya dibantu oleh teman-teman kos mindah kios dari bundaran DPR sekarang itu ke depan Unmu atau depan SMA Muhammadiyah sekarang. Lah, akhirnya saat itu, di saat Jember itu dalam posisi sepi, saya jualan koran. Alhamdulillah 1 hari dari koran titipan itu saya pakai lampu strongkeng, saya dapat uang 2.000 rupiah. 2.000 rupiah itu bisa untuk hidup 4 hari. Karena di Jember saat itu saya butuh uang 500 rupiah per hari. Saya jualan koran, saya bisa nulis di diary saya sudah lulus menjadi sarjana. Karena apa? Saya kuliah persoalannya hanya perut. Kalau perut saya sudah kenyang, berarti saya sudah sarjana. Cuman waktunya aja yang teknis waktunya, entah 5 tahun, entah 6 tahun. Jadi target orang tua maksimal 1 tahun, bulan ke-12 sudah saya penuhi, saya bisa mandiri. Tahun 89, adik saya, Abdul Kholik, datang dari Pemalang ke Jember. Ayo, kamu bantu saya jualan koran dan majalah. Akhirnya di tahun berikutnya, tahun 90, dia bisa masuk Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Tahun 91, adik saya datang lagi, anak keempat. Oret-oretan dari orang tua, Lid, aku titip adikmu. Nah, adik saya perempuan, ya sudah, sini saya tampung. Pokoknya kalau mau jualan koran sama majalah, bisa saya bantu kuliahnya. Dan saat itu, jualan koran saya sudah bagus. Saya sudah bisa menjadi agen berbagai penerbit. Dari Kompas, Jawa Pos, Tempo, Forum Keadilan, yang semula pengecer menjadi agen. Dan setelah adik saya yang nomor 4 itu datang ke Jember, prahara muncul. Kios yang saya tempati mau digusur oleh pemerintah untuk dijadikan taman kota. Lah, saya kan sudah kenal dengan Pak Gatot, Kepala Tibum. Kalau sekarang ini Satpol PP. Dek, bisa ke kantor. Dek, mohon dengan hormat, tanah yang kamu pakai mau dipakai untuk taman kota. Sehingga kiosmu harus digusur. Karena ini tanah milik pemerintah, ya saya siap. Waktu itu saya semester 12, saya belum lulus kuliah. Dengan adanya digusur, saya alhamdulillah. Karena saya tadinya kaki 5, menjadi ada kesempatan untuk sewa toko. Saya berpikir positif, ini jalan saya untuk naik tingkat yaitu sewa toko. Hanya saya sewa toko di Jalan Kalimantan, sebelahnya Koperasi UNED. Dan di semester 12 itu, saya kedapatan adik lagi 2, adik nomor
5 sama adik nomor 6. Bayangin, saya masih mahasiswa sudah ngeramut adik 4. Bukan beban, itu adalah tantangan. Alhamdulillah bisa saya lalui, adik saya tak tampung di satu kontrakan. Akhirnya saya tampung dan bisa kuliah sambil bekerja. Alhamdulillah saya lulus kuliah saat saya sudah punya toko. Walaupun kontrak. Yang tadinya itu usaha saya itu koran dan majalah, semester 13 saya sudah punya toko, isinya bukan hanya koran majalah, yaitu alat tulis. Ukuran tokonya 3x5 meter, sehingga pada saat saya lulus kuliah saya kebetulan semester 13. Saya lulus dengan IP yang bagi saya adalah IP yang paling baik di dunia. IP saya 2,34. Karena saya berpikir positif sama yang di atas, sama Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan rezeki sama makhluknya adalah rezeki yang paling baik. Tinggal kita mikir aja, apakah rezeki Tuhan itu kalau kita terima dengan baik, niscaya Tuhan akan memberikan rezeki yang lebih. Dan Tuhan akan mengancam kita kalau kita kufur nikmat. Bagi saya IP 2,34 itu IP yang paling bagus. Dan alhamdulillah setelah adik saya Abdul Kholik juga lulus kuliah, terus nomor 4 Khotijah juga lulus kuliah, sehingga 2 tahun kemudian tahun 94 saya bisa beli rumah yang saya tempati sampai sekarang ini. Jadi semua adik saya 5 tak bawa ke Jember semua, alhamdulillah semuanya bisa jadi sarjana. Itu bagaimana saya bisa lulus kuliah dengan jerih payah yang lumayan. Kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Alhamdulillah, apapun hasilnya, saya tetap mensyukuri. Saya bisa beli lahan, bisa bangun itu pada tahun 2006. Atau 20 tahun saya buka usaha, baru saya bisa bikin toko. Toko saya Senyum Media yang di Jalan Kalimantan waktu itu ukurannya 400 meter persegi, 3 lantai. 2007 pembukaan dan setelah itu saya berturut-turut. Sebelumnya tahun 2004 saya buka Elkom, toko komputer. Terus 2009 saya buka toko Rindang. 2010 saya bikin toko di Senyum Media Bondowoso. 2011 saya bikin toko di Mall Roxy. Itu hampir mulai tahun 2009 saya bikin toko setiap tahun. Lah akhirnya di tahun 2013 alhamdulillah toko saya Senyum Media menjadi market leader toko alat tulis di Kota Jember sampai sekarang. Kemudian saya rundingan sama adik, ayo kita mumpung masih sehat walafiat, ayo kita bagi 2. Jadi saat itu saya sudah punya Senyum Media Kalimantan, saya sudah punya Rindang, saya sudah punya Senyum Media Roxy. Itu direkturnya saya, kemudian Elkom direkturnya adik saya Abdul Kholik, terus ada Senyum Media Bondowoso. Akhirnya saya bagi 2 sama adik saya. Saya yang paling banyak, karena apapun saya adalah pendiri. Bukan hanya banyak di sisi capital, tapi banyak juga di sisi utang. Saya pilih Senyum Media Kalimantan yang direkturnya saya sendiri, terus Senyum Media Roxy, sama Rindang yang direkturnya adalah istri saya. Terus adik saya, adik Abdul itu saya pasrahi Elkom, karena Elkom itu adalah dia sebagai direkturnya, otomatis dia langsung menjadi pemilik, dan Senyum Media Bondowoso. Akhirnya kami punya komitmen yang Jemberan itu adalah Senyum Media milik saya atau wilayah saya, yang di luar Jember adalah milik adik saya Abdul, termasuk yang lain-lain silahkan. Sehingga per 2016 kami pisah. Jadi yang awalnya itu toko dikelola bareng-bareng, per 2016 toko berpisah. Usaha kami di Jember, saya di luar Jember, Abdul. Usaha saya di bidang ATK, Pak Abdul. Usaha di bidang komputer itu 2 hal yang berbeda. Kami pisah untuk saling menerangi bagaikan matahari sama bulan. Dan dalam perpisahan itu hal yang pertama kali saya lakukan di 2016 adalah saya mau punya mall. Di saat umur saya 50 tahun. Saya kelahiran 67. Saya pingin pada tahun 2017 atau ulang tahun ke-50 saya harus punya mall. Dari kaki 5
menuju bintang 5 yaitu mall. Alhamdulillah 2016 saya bisa beli gedung ex Bank BHS. Gedung 5 lantai dengan luas 5.000 meter di Jalan Protokol Jalan Trunojoyo. Itu semuanya saya dapat harga 19 M saat itu. Saya berhasrat, saya berminat agar apa? Kaki 5 pun bisa punya plaza. Saya warga pribumi pun harus bangkit punya plaza. Saya pendatang harus punya plaza. Itu tantangan saya seperti itu. Alhamdulillah di bulan September 2016 saya sudah punya plaza. 5.000 meter persegi bagi saya terlalu besar. Tapi karena ada kesempatan untuk bisa memiliki, saya ambil. Karena terus terang saya berdoa kepada Tuhan untuk beli mall itu. Doa saya ambilkan dari Allahumma adal haqqo haqqo warjuna tiba warinal batila batila warzuknas tinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar dan berilah kemudahan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah biar kami lebih mudah untuk menjauhinya. Itu doa itu saya gubah menjadi, ya Allah, kalau memang gedung itu milik saya, rezeki saya, mudahkan, dekatkan. Namun kalau gedung itu bukan rezeki saya, berilah kekuatan untuk melupakannya. Doa saya dua itu tuh. Akhirnya doa pertama terkabul. Saya usia 50 tahun, Khalid Azhari, pendatang kaki 5, ternyata punya plaza, yaitu Plaza Senyum Media. Itu sambutan bupati, sambutan para pengusaha di Jember sangat aplaus kepada saya. Tapi terus terang, apa yang kita rencanakan tidak seperti yang dibayangkan. Hasilnya terus terang tidak kuat. Hasilnya terus terang tidak bisa untuk nyicil bank. Saya hutang 19 miliar. Juga bank lain saya punya hutang 4M. Saya waktu itu bayar bunga saja, 1 bulan itu 240 juta. 1 hari 8 juta. Kalau dibagi 1 jam itu sekitar 260 ribu. Jadi kalau saya ngomong atau saya tidur 8 jam itu sama dengan harus bayar bunga 2 juta. Itu ternyata usaha saya belum sampai ke sana. Akhirnya yang terjadi adalah hutang saya terutama kepada supplier semakin numpuk dan puncaknya di 2018 sudah pada hengkang semua. Teman-teman juga pada menjauh. Karena saya bukan Khalid seperti kemarin yang bisa ngasih sesuatu, yang bisa donasi ke berbagai lembaga. Khalid yang tahun 2018 adalah Khalid yang semakin usahanya semakin terpuruk. Puncaknya adalah waktu puasa 2018. Saya kumpulkan karyawan waktu itu 150 karyawan. Saya nangis di hadapan karyawan. Karyawan mohon maaf, kali ini 2018 kalian tidak dapat THR. Karena saya nggak punya uang. Istri saya, anak saya tak kumpulkan. Ibu, anak-anak, tahun ini kalian tidak boleh beli baju. Perusahaan Bapak posisinya sudah miring dan mau bangkrut karena harus ngopen itu. Setiap hari saya terus terang tidur hanya sekitar 2 jam. Saya bisa tidur capek banget di saat pukul 23.59. Karena HP saya selalu WA muncul, Pak Khalid, tagihan jatuh tempo. Saya tidur jam 12 malam, jam 2 sudah bangun lagi. Saya ambil wudhu, saya nangis, saya sholat tahajud, saya nangis, ya Allah berikan jalan keluar, berikan jalan keluar. Saya paham kok, saya paham. Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kemampuannya. Tapi saya justru ingkar, saya adalah ambil gedung yang mana saya belum kuat. Untuk itu doa saya, ya Allah, kalau memang gedung itu bukan rezeki saya, berilah kekuatan untuk melupakannya. Saya lupakan ya Allah, akan saya jual ya Allah. Istri saya bilang, Pak, jual gedung itu. Kamu itu sudah terlilit utang, jual gedung itu. Anak saya juga sama, jual gedung itu. Padahal gedung itu bagi saya adalah suatu kebanggaan. Namun demikian, harta saya taruh bukan di hati, tapi taruh di tangan.
Kalau memang di tangan itu terlalu berat, kalau di tangan itu terlalu panas, saya lepas. Akhirnya 3 hari sebelum hari raya, ada kakak ipar saya titip uang 500 juta ke saya. Dek, aku titip duit 500 juta, saya mau beli komputer. Kirim setelah hari raya. Ya Allah, itu rezeki yang sangat mustajab. Ya Allah, yang sangat bagi saya adalah miracle, bagi saya adalah ajaib. Di saat saya tidak bisa bayar karyawan THR, di saat saya tidak bisa memberikan istri dan anak beli baju untuk lebaran 2018, di saat itu ada uang 500 juta, walaupun itu adalah uang pinjaman. Akhirnya dengan uang 500 juta itu, saya bayar THR karyawan sekitar 250 juta, terus membayar macam-macam, akhirnya saya cukup lega. Perkara nanti habis hari raya terserah. Pokoknya karyawan 3 hari sebelum hari raya bisa tersenyum. Dan saya selama 30 tahun berusaha saat itu, saya bayar THR karyawan itu selambat-lambatnya adalah 10 hari sebelum hari raya. Baru tahun 2018 saya membayar karyawan H-3. Tapi alhamdulillah karyawan, barangkali ini doa dari karyawan semua, sehingga saya keluar dari kemelut, minimal bisa ngopeni karyawan. Dan alhamdulillah juga saat itu juga uang yang nggak tahu kapan saya akan mengembalikan, saya bayarkan juga ke zakat mal, saya bayarkan kepada orang-orang atau lembaga yang biasa saya kasih. Pokoknya saya ada duit, saya kasih. Saya nggak tahu besok setelah hari raya seperti apa. Alhamdulillah hari raya saya lakukan dengan nyaman, dan setelah hari raya ada orang nawar. Karena gedung itu saya jual, ada orang nawar, dan tawaran itu walaupun tidak besar banget bagi saya bisa menyelesaikan masalah. Saya datangi yang penawar itu di Kediri, saya close di angka yang cukup bagus bagi saya, dan saat itu gedung laku dan dibayar tunai sama pembelinya. Akhirnya saya punya hutang yang 19M lunas, saya punya hutang 4M lunas. Bahkan saya karena saya pingin menyenangkan istri dan anak, saat itu juga saya langsung daftarkan anak keluarga saya untuk umroh VIP di tahun 2018. Karena anak saya, istri saya, mereka terima, tidak usah dibelikan baju di saat hari raya. Dan alhamdulillah setelah itu semuanya terbayar, saya lego. Saya nggak pingin mimpi lagi punya plaza. Udahlah, ternyata punya plaza itu ya enak. Kelihatan bisa membusungkan dada. Mohon maaf, saya waktu itu mungkin saya itu orangnya sombong. Tapi Tuhan jewer saya, kamu jangan sombong. Dan 2018 saya nol, tidak punya hutang 1 rupiah pun di bank. 2019 setelah saya dari umroh di akhir tahun 2018, saya pulang, saya ke Rindang. Kepala toko Rindang membisiki saya, Pak Khalid, bukan bisik kamu, itu namanya teriak itu. Iya Pak Khalid, tolong yang diurusi jangan cuma senyum. Rindang tolong urusi. Gitu. Akhirnya jiwa saya tertantang lagi. Dulu 2018 saya gagal di senyum. Akhirnya saya tertantang lagi, saya mau bikin mall. Penggantinya yang saya gagal. Akhirnya saya nawa itu 2019 bikin mall yang penggantinya Plaza Senyum Media. Mallnya adalah pusat perbelanjanya adalah Rindang. 2019 saya bangun bulan Maret. COVID. Saya bilang ke para tukang, Pak, gimana Pak tukang COVID ini? Jadi gimana Pak? Lanjut Pak Khalid, 2020 kena COVID. Kan nggak boleh dibangun, tapi para tukang saya itu dengan semangat 45 tetap bangun Pak. Jadi dengan karyawan 30 orang itu tetap bangun. 2020 tetap Rindang saya bangun dan tetap sambil jualan. Saya bilang ke keluarga, ibu, anak-anak, saya hutang ke bank lagi ya. Kemarin kan sudah enggak punya hutang. Bapak kok enggak kapok? Ya, enggak apa-apa lah. Kalau yang gede aja bisa, kita mulai dari yang kecil. Bangun 2020, 2021, akhirnya 2022 bangunan ini jadi. Namanya Pusat Perbelanjaan Rindang Katulistiwa.
dengan luas tanah 1.600 meter kali 3 lantai, berarti sekitar 4.800. Sama persis dengan yang ada di Plaza Senyum Media. Jadi masih kurang sedikit. Tapi bagi saya, asalkan mirip-mirip ya berarti saya punya sesuatu yang hilang kembali lagi. Alhamdulillah 2022 Rindang menjadi pusat perbelanjaan sudah jadi dan diresmikan saat itu oleh Pak Hendi, Bupati Jember. Terus tahun 2023 saya beli 8 ruko di sebelahnya Rindang untuk memperbesar Rindang sehingga sekarang itu luas total bangunan itu hampir 6.000 meter. Berarti lebih besar dari Plaza Senyum Media yang dulu. Saya hanya pingin bahwa hidup hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini kalau sama dengan kemarin itu rugi. Bagi saya seperti itu. Jadi saya harus baik. Dan saya harus kaya. Sebagai orang Islam, sebagai pengusaha saya harus kaya. Kenapa? Karena saya terus terang keuangan saya, kekayaan saya bukan untuk mewah-mewahan. Tapi kekayaan saya harus dirupakan circle ekonomi. Dalam rupa apa? Dalam rupa usaha. Sehingga saya akhirnya buka cabang setelah gagal Plaza Senyum Media, saya buka cabang toko Senyum Media Trunojoyo, toko Senyum Media Balung, dan terakhir toko Senyum Media yang Muruk. Semata-mata apa? Biar kekayaan saya itu berguna buat banyak orang, terutama untuk konsumen. Kalau dalam dunia manajemen ada istilah CEO. CEO itu adalah Customer Satisfaction. Bagi saya bisa menyenangkan customer, saya bisa menyenangkan pelanggan adalah suatu ibadah. Yang kedua, saya bisa menyenangkan employee, karyawan. Jadi pelanggan saya senangkan, nomor 2 employee saya senangkan, terakhir CEO adalah owner. Owner saya senangkan. Nggak apa-apa, saya puas paling terakhir, saya senang paling terakhir. Tapi terus terang C plus E, customer plus employee sama dengan O. Yaitu customer satisfaction, employee satisfaction adalah sama dengan owner satisfaction. Sehingga owner walaupun dapatnya paling belakang, terus terang adalah paling depan atau paling banyak. Dan alhamdulillah toko saya Rindang sudah semakin besar. Karyawan saya yang tadinya waktu saya lagi semi collab sekarang, tahun dulu 150, sekarang 200 lebih. Jadi di saat pandemi, saat COVID itu perusahaan banyak yang mengurangi jumlah karyawan. Toko saya alhamdulillah saat COVID malah menambah karyawan sekitar 40 orang saat itu. Saya punya mimpi yang selanjutnya, yaitu saya ingin punya konsep rest area, ingin bangun masjid, saya ingin bangun toko yang besar, saya ingin bangun pergudangan yang mana toko saya dari 5 ini butuh gudang, yang mana sebagai distribution center. Sehingga saya bisa meningkatkan kapasitas saya bisa meningkatkan kemampuan saya dari yang kemarin cuma pusat perbelanjaan, saya ingin meningkat menjadi distribution center. Rencana saya terus terang 2 hektar dan mungkin berkembang bisa menjadi 5 hektar atau bahkan 10 hektar atau bahkan lebih. Yang 2 hektar itu saya terus terang 1 untuk masjid. Karena saya terus terang disindir sama keluarga, bisa bangun mall, bisa bangun gedung, kok nggak bisa bangun masjid. Terus bangun toko yang super besar, yang lebih besar dari yang saya miliki ini Rindang, dan pingin punya gudang yang seluas 1 hektar. Sehingga 2 hektar itu bisa tercapai. Insya Allah mudah-mudahan 1 atau maksimal 3 tahun ke depan sudah terrealisir, sehingga pekerjaan kami, grup kami Senyum Media Rindang bisa lebih bagus dan bisa yang lebih penting lagi bisa menambah lapangan pekerjaan buat banyak warga Jember dan sekitarnya. Rahasia saya terus terang nggak jauh-jauh Mas. Saya ngambil dari surat Ali Imran ayat 200 Mas. Yang bunyinya adalah, Ya ayyuhalladzina amanu usbiru wasobiru warobitu watakullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu ingin untung secara terus-menerus la'allakum tuflihun, syaratnya ada 4. 1, sabar.
Nek durung wayahe aja kemajon gitu loh. Nek durung wayahe lah saya termasuk kemajon. Belum punya kekuatan untuk plaza itu. Tapi bagi saya enggak apa-apa. Gagal itu hal yang lumrah. Nyoba itu sesuatu yang biasa juga. Yang kedua, sabar yang amat sabar. Atau sabar yang bisa mengalahkan orang lain. Jadi kalau istri saya sabar, harus saya kalahkan kesabaran istri saya. Kayak gitu. Jadi saya harus menjadi orang yang mengalahkan kesabaran orang lain. Bukan emosi. Kalau kita mayoritas kan apa? Emosi. Tetangganya punya gedung, wah kita pingin apa? Punya gedung. Enggak, kalau tetangganya punya gedung ya sudahlah, tetangga punya gedung, saya enggak usah ikut-ikutan. Itu sabar. Yang ketiga, warobitu. Warobitu adalah siap siaga. Kalau ada kesempatan, kita harus ambil. Dan kalau ada mara bahaya, harus kita hindari. Kenapa ada kesempatan tidak ambil? Kalau ada kesempatan tidak diambil, sama dengan tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Karena di surat Ibrahim disampaikan bahwa kalau kamu bersyukur, Allah akan memberikan rezeki tambahan. Tapi kalau kamu kufur, Allah akan memberikan laknat yang sangat pedih. Sehingga setiap ada kesempatan, senyampang saya mampu, saya ambil. Tapi kalau ada mara bahaya, membahayakan kita, segeralah kita hengkang. Segeralah kita jauhi. Dan yang paling ujung adalah ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah adalah implementasinya adalah apa yang diperintahkan oleh agama harus dijalankan. Saya selaku pengusaha, kalau harus baik sama konsumen, saya akan baik. Kalau harus baik sama karyawan, saya harus baik. Kalau harus membayar karyawan sesuai dengan aturan, saya bayar aturan. Kalau harus baik sama pemerintah, harus membayar pajak, saya bayar pajak. Kalau harus baik, saya harus taat pada aturan-aturan ketenagakerjaan, saya ikuti. Karena itu bentuk dari ittaqillah, bentuk dari bertakwa kepada Allah. Dalam arti apa? Bukan hanya urusan agama, urusan kenegaraan juga harus saya ikuti. Istilahnya kalau jadi warga negara yang baik. Yang sebaliknya ittaqillah adalah apa yang dilarang oleh Tuhan harus saya hindari. Kalau merokok tidak boleh, saya tidak merokok. Kalau minum tidak boleh, saya tidak minum. Kalau bohong tidak boleh, saya tidak bohong. Kalau maksiat tidak boleh, saya tidak akan melakukan maksiat. Karena itu adalah penghambat rezeki kita. Jadi saya nggak pingin, mohon maaf, ditagih di akhirat. Saya kembali ke akhirat, kembali ke Tuhan dalam posisi tidak punya hutang. Jadi senyampang di dunia ini apa yang menjadikan kewajiban saya, kewajiban beragama, kewajiban bernegara, berusaha akan saya penuhi semua. Karena di Al-Quran sudah disampaikan, kalau kita taat zakat, taat sama negara, tidak akan menjadi miskin. Yang terjadi malah menjadi kaya. Itu tidak ada istilah bayar pajak, bayar mal, zakat mal itu menjadi miskin, menjadi kaya, iya. Gitu. Rahasia saya hanya ngutip dari salah satu ayat di surat Ali Imran ayat 200 dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjadikan inspirasi kita. Karena apapun, Al-Quran di mata saya adalah way of life, pedoman hidup. Itu saya nggak akan keluar dari Al-Quran, saya nggak akan keluar dari hadis, karena itu adalah pedoman hidup kita. Mencari ilmu kan tidak ada habisnya, karena ilmu dalam Islam adalah dari gendongan sampai liang lahat. Supaya pikiran saya itu tidak pikun, supaya pikiran saya itu tidak tumpul, saya harus belajar, saya harus ngaji, saya harus banyak membaca. Membahagiakan orang tua, satu kan yang mereka butuhkan adalah adik-adikmu diangkat. Dan itu alhamdulillah 5 adik saya sudah saya angkat semua. Terus kalau masalah finansial, orang tua saya tidak mau. Karena dia sudah cukup. Cukup kamu bisa sekolah, kamu bisa kuliah, sudah cukup. Satu hal yang secara finansial saya lakukan adalah mengajak orang tua itu tahun 2013. Kedua orang tua saya, kedua mertua saya ajak umroh bareng. Lah ya, istri saya betul-betul orang rumahan. Jadi istri saya itu tidak nuntut macam-macam. Istri saya kesana kemari naik sepeda motor. Saya ajari naik mobil, dia nggak mau. Udah, kalau saya perlu, saya diantar bapak.
Diantar sopir pun jarang mau. Maunya diantar bapak. Jadi istri saya itu kalau tidak diantar mobil ya berarti naik sepeda motor. Kecuali hujan. Kalau hujan itu berarti harus diantar mobil. Dan istri saya paling banter keluar hanya untuk ke pengajian seminggu 2 kali. Nggak pernah misalkan ke mall atau ke mana, enggak. Kalau ke mall berarti sama saya. Jadi istri saya tipe wanita rumahan. Nggak akan keluar tanpa suami. Gitu. Dan istri saya tidak nuntut macam-macam. Bahkan istri saya waktu saya kepingin punya plaza itu enggak boleh sejatinya. Tapi istri saya sudah kadung ngomong, kamu boleh buka toko sebanyak-banyaknya asal tidak buka rumah tangga baru. Gitu loh. Terus terang kenapa istri itu dibuat dari tulang rusuk sebelah kiri, memang harus diayomi, dia lembut, gitu. Jadi bagi saya istri adalah segalanya. Jadi peran istri saya sangat mendukung kegiatan saya, dia tidak ngerecoki. Saya Endang Budiarti namanya. Pak Khalid itu humoris orangnya, bijaksana ya. Terus kalau ke keluarga ya mengayomi, melindungi, semuanya dah. Insya Allah Mei tahun 2026 ini yang ke-27 tahun. Kelancaran usahanya Bapak semenjak kehamilan saya ya, Kakak Afri itu, Bapak itu sudah mulai, usahanya sudah mulai saya pikir ya wis itu rezekinya anak-anak kami ya. Pesan apa yang ingin disampaikan untuk Bapak? Memang keinginannya menggebu-gebu yes. Jangan terlalu menggebu-gebu. Sudah itu aja, jangan terlalu menggebu-gebu. Maksudnya sesuai dengan kemampuan, jangan terlalu istilahnya ojo mikul abot-abot gitu lah. Usia juga sudah tambah sepuh, biar diteruskan oleh putra-putranya nanti gitu. Istilah cita-cita Bapak yang belum terlaksana sampai usia Bapak sekarang, insya Allah nanti bisa dilanjutkan putra-putranya gitu, diwujudkan lah ya. Harapan saya ke Bapak seperti itu. Ya, jadilah ibu yang seperti saat ini. Jadi support sama suami, support sama keluarga, dan suka cerewet. Itu bagian dari dinamika atau pelangi keluarga kami. Jadi bagi saya ibu yang cerewet, yang tukang ngerem, bagi saya itu adalah kopilot yang bagus bagi seorang pilot. Kalau saya terlalu menggebu-gebu, ya memang. Karena saya punya prinsip, kalau ada kesempatan ya harus saya ambil. Tapi ya di samping saya, ojo banter-banter kayak gitu. Untuk anak-anak muda Indonesia, ayo belajarlah yang lebih tekun. Ayo kejar cita-cita kalian yang lebih bagus lagi. Halangan, tantangan, kegagalan dijadikan sebagai bumbu dalam kehidupan. Jadi anak muda harus giat, anak muda harus berkarya, anak muda harus bangkit, dan anak muda harus sukses. Saya Khalid Azhari dari PT Senyum Media Utama Jember dan Rindang Khatulistiwa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.